Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sejarawan Channel yang membahas kisah para pahlawan nasional. Kali ini saya akan melanjutkan Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu berdirinya Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Perserikatan Muhammadiyah secara bertahap dan berencana. Mula-mula Kiai Haji Ahmad Dahlan mempraktikkan dahulu apa yang selalu dikemukakannya. Kiai Haji Ahmad Dahlan selalu menganjurkan agar pengajaran agama meninggalkan cara lama dan memulai cara baru. Para kiai giat mendatangi murid dan tidak hanya menunggu datangnya santri dari pesantren atau suraunya. Kiai Haji Ahmad Dahlan memberi contoh dengan langsung mengajar dasar agama Islam di berbagai sekolah negeri, seperti Sekolah Guru, Wake School di Jetis, Yogyakarta, dan Sekolah Pamong Praja atau Ospia, Pleading School for Inlas Ci Abtenarani. Kiai Haji Ahmad Dahlan sengaja mengajar para pemuda dan terutama para pelajar karena mereka di masa depan akan menjadi pemimpin bangsa. Di samping itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga tetap berkeliling di kemana-mana. Sambil memasarkan batik, Kiai Haji Ahmad Dahlan bersilaturahmi dengan para alim ulama di berbagai kota seperti Surabaya, Palembang, Jombang, Gresik, Pasuruan, Kudus, Semarang, Purwokerto, Surakarta, Bandung, Tasikmalaya, dan Jakarta. Setiap kali Kiai Haji Ahmad Dahlan berkunjung ke kota itu, beliau selalu mengadakan kegiatan keagamaan seperti lomba baca Al-Quran dan pergelaran qasidah di antara para santri. Kiai Haji Ahmad Dahlan memasyarakatkan gagasannya itu mendirikan suatu perserikatan keagamaan. Kiai Haji Ahmad Dahlan menyadari pentingnya komunikasi dan rasa sambung rasa. Beliau seringkali mengundang para tokoh masyarakat datang ke rumahnya untuk dijamu dengan santapan yang lezat. Setelah beberapa kali diadakan jamuan dan seorang bertanya, "Mengapa Kiai hanya menjamu kami dengan jamuan yang lezat? Mengapa tidak disertai dengan pengajian?" Kiai Haji Ahmad Dahlan lalu menjawab bahwa umat Islam harus menyisihkan sebagian hartanya untuk zakat, infak, dan sedekah. Selain itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengatakan pula bahwa seorang muslim dapat dikatakan imannya sempurna jika ia percaya kepada yang gaib, mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian hartanya. Para tamu terketuk hatinya, kemudian mereka menyerahkan sebagian hartanya kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan memanfaatkan uang tersebut untuk mendirikan gedung madrasah dan kemudian berkembang menjadi pondok pesantren. Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak langsung mendirikan Perserikatan Muhammadiyah. Mula-mula beliau mendirikan lembaga pendidikan pada tahun 1911. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah agama yang khas dengan sekolah Muhammadiyah. Sekolah Muhammadiyah ini memang tidak sama dengan pendidikan agama yang dikenal selama ini. Dahulu, pendidikan agama selalu diadakan di surau atau pesantren. Para santri duduk di lantai, mereka belajar mengaji dengan meletakkan kitab serkal. Sedangkan dalam sekolah Muhammadiyah, para murid belajar di gedung, duduk di bangku, terdapat papan tulis dan meja guru. Dahulu, para santri hanya belajar agama dan berbagai cabangnya. Namun di sekolah Muhammadiyah, di samping pelajaran agama, murid juga belajar huruf atin, berhitung, ilmu bumi, ilmu tubuh manusia, sejarah, dan lain-lain. Pendek kata, sekolah Muhammadiyah itu menyerupai sekolah umum yang didirikan pemerintah. Pada mulanya, jumlah muridnya belum banyak, tetapi makin lama jumlah siswanya makin meningkat. Setelah berapa lama, kawan-kawan dan beberapa murid Kiai Haji Ahmad Dahlan terus mendorong agar segera dibentuk perserikatan. Mereka mendukung cita-cita Kiai Haji Ahmad Dahlan yang tinggi dan mulia. Mereka mengajak umat Islam memperbarui pengamalan keagamaannya sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Pada tanggal 8 Zulhijjah atau 18 November 1912 berdirilah Muhammadiyah. Nama Muhammadiyah ditentukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah beliau melakukan sholat istikharah berkali-kali. Muhammadiyah berarti umat Muhammadiyah, pengikut Muhammad, pengikut utusan Allah yang terakhir. Timbulnya cita-cita mendirikan Perserikatan Muhammadiyah dalam hati sanubari Kiai Haji Ahmad Dahlan atau penunjuk Allah dalam firman-Nya, yaitu surat Ali Imran ayat 104 yang artinya sebagai berikut: "Adakanlah di antara kamu segolongan umat yang menyuruh manusia kepada utamaan dan menyuruh berbuat kebajikan serta mencegah berlakunya perbuatan yang mungkar,
Umat yang berbuat demikian itulah yang berbahagia. Sebelum Muhammadiyah berdiri di Indonesia, sudah terdapat beberapa perkumpulan politik, sosial, dan kebudayaan. Misalnya Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam, kemudian berubah menjadi Serikat Islam. Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri adalah anggota Budi Utomo Kring atau Ranting, Kauman Yogyakarta. Dalam Serikat Islam, Kiai Haji Ahmad Dahlan menjabat sebagai penasihat atau advisor. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga menjadi anggota perkumpulan Jamiah Kariyah di Jakarta. Selain itu, beliau menjadi anggota panitia pembelah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan terjun kancah perjuangan pergerakan kebangsaan Indonesia pada awal tahun 1900-an dalam era kebangkitan nasional. Pada tanggal 20 Desember 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada Gubernur Jenderal atau penguasa tertinggi pemerintah penjajahan Hindia Belanda untuk mengesahkan Perserikatan Muhammadiyah. Tetapi pemerintah masih menaruh kecurigaan terhadap Muhammadiyah. Pemerintah belum mau mengakui Muhammadiyah. Barulah pada tanggal 22 Agustus 1914 pemerintah Hindia Belanda mengakui dan mengizinkan berdirinya Muhammadiyah. Tetapi izin itu hanya berlaku untuk daerah Yogyakarta. Artinya belum diperbolehkan Perserikatan Muhammadiyah berdiri di seluruh wilayah Indonesia. Jelas sekali bahwa pemerintah merasa khawatir akan bangkitnya kekuatan nasional Indonesia. Tak lama kemudian, Kiai Haji Ahmad Dahlan segera mengajukan izin mendirikan berbagai cabang Muhammadiyah di seluruh wilayah Indonesia. Tetapi izin itu amat lama turunnya. Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak kurang akal. Beliau mendirikan berbagai perkumpulan pengajian yang sejalan dengan Muhammadiyah di berbagai tempat di luar kota Yogyakarta. Cara seperti itu mengingatkan kita kepada perjuangan menegakkan kemerdekaan di kemudian hari. Yang penting ialah keadaan dan perjuangan nyata dahulu atau keadaan de facto dulu. Sedangkan de jure menurut hukum dapat diperjuangkan sambil berjalan. Perkumpulan pengajian tumbuh di mana-mana, antara lain Nurul Islam Pekalongan, Al-Munir dan Sirotol Mustaqim Ujung Pandang, Al-Hidayah Garut, Sidik Amanah Tablik dan Patonah Surabaya, dan Yogyakarta sendiri Ikhwanul Muslimin, Cahaya Mudah Takwimuddin, Hambudi Suci, Hayatul Abah, Pria Utama, Dewan Islam, Tahratul Qulub, Tahratul Abah, Taswanu Alal Biri, Tahriku Bimakana, Wal Fajri, Jamiatul Ummahat, Samiyatul Muslimin, dan Sarikatul Muqtadi. Kemudian semua perkumpulan pengajian itu berlangsung dalam Perserikatan Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang ahli strategi dengan cara bertahap dan berencana, serta pemikiran yang matang. Kiai Haji Ahmad Dahlan dapat mendirikan Perserikatan Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga sebagai organisator yang bekerja dengan tertib, teratur, dan terarah dengan tujuan yang pasti. Anggaran dasar Muhammadiyah tertera dengan rangkaian kata sederhana tapi bermakna dan penuh dinamika sebagai berikut. A. Memajukan serta mengembirakan pelajaran dan pengajaran agama Islam dalam kalangan sekutu-sekutunya. B. Memajukan serta mengembirakan hidup sepanjang kemauan agama Islam dalam kalangan sekutu-sekutunya. Ketika itu kehidupan umat Islam di Indonesia sedang mundur. Di mana-mana tidak tampak kegiatan masyarakat Islam tampak suram. Muhammadiyah berusaha untuk membangkitkan umat Islam sehingga menjadi bergairah. Kiai Haji Ahmad Dahlan mula-mula mencurahkan pembaharuan pada pendidikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan merasa prihatin karena kalangan di luar masyarakat Islam mengalami kemajuan yang pesat. Di Yogyakarta misalnya, pada tahun 1913 sejumlah 587 orang sudah menjadi pengikut agama Kristen. Pada tahun 1918 sudah meningkat menjadi 710 orang. Pada tahun 1922 menjadi 800 orang. Dan pada tahun 1925 tercatat 112 orang. Sedangkan jumlah sekolah Kristen di Yogyakarta pada tahun 1925 sudah ada
650 buah dengan bahasa Jawa dan 940 buah dengan bahasa Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan merasa bertanggung jawab untuk membina kembali umat Islam di Indonesia yang sudah ketinggalan itu. Pada mulanya, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah dan madrasah, kemudian mengadakan kegiatan pengajian berkeliling keluar masuk kampung, memberi penerangan agama kepada masyarakat. Kegiatan Muhammadiyah makin hari makin berkembang. Kegiatan itu antara lain mendirikan panti asuhan, rumah penampungan fakir miskin, balai pengobatan, dan rumah sakit. Masyarakat menyambut kedatangan Muhammadiyah dengan sukacita. Pada masa awalnya, Muhammadiyah dipimpin langsung oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan sekretarisnya yaitu ialah Haji Abdullah Sirat, seorang penghulu. Muhammadiyah makin kuat sesudah Mas Nabehi, Jojo Sugito, dan Muhammad Husni masuk ke dalam pengurus sebagai sekretaris dan komisaris. Pengurus Muhammadiyah pada tahun 1912 sebagai berikut: 1. Haji Ahmad Dahlan, Ketip Amin. Betapa hatiku takkan rindu Haji Abdul Rahman. telah gugur pahlawan. Jailani, 8 Haji Anis, 9 Haji Muhammad Bakir. Betapa hatiku tak akan sedih Didirikan untuk menetas hamba masyarakat ditinggal Indonesia yang belum sepenuhnya sendiri. ajaran dan tuntunan Al-Quran dan hadis masyarakat Islam dalam keadaan tidak berkembang. Siapa kini pelipur lara nan setia Terjajah sehingga perkembangan dan sosial budaya dan keagamaan yang terhambat. Ketika masyarakat Islam yang dalam keadaan Siapakah kini pahlawan hati, pembela bangsa sejati, pendidikan dan mengajar Islam masih serba kuno. telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji hati. Gugur satu tunggu seribu, karena hari jaya pasti. Dan mendapatkan dukungan dari pihak yang setuju, baik dari keluarga maupun orang lain. Pihak keluarga yang menentang itu bukan karena rasa iri atau dengki, tapi sebaliknya mereka itu menyayangi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bukankah kedudukan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam jenjang karir di Kesultanan sudah cukup bagus? Kiai Haji Ahmad Dahlan menjabat sebagai khotib di Masjid Agung Kesultanan. Apabila Kiai Haji Ahmad Dahlan tekun dan mengerti dan kebijaksanaan atasannya ya. Beliau mempunyai harapan yang lebih cerah di kemudian hari. Mengapa Kiai Haji Ahmad Dahlan mengerjakan berbagai hal yang sesuai dengan kemauan atasannya? Apalagi Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan perkumpulan Muhammadiyah yang demikian besar, yang menghimpun banyak orang, tentu akan mendapat berbagai tanggapan, baik yang setuju maupun yang menentang. Warga Kiai Haji Ahmad Dahlan khawatir kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan akan mendapatkan kesulitan dalam Perserikatan Muhammadiyah. Selain itu, mereka juga sangat sayang dan cinta kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Namun, alhamdulillah, Muhammadiyah berkembang dengan pesat dan diterima masyarakat dengan gembira. Sebenarnya, kekhawatiran keluarga Kiai Haji Ahmad Dahlan itu beralasan karena di masa lalu, ketika Muhammadiyah belum berdiri, beliau sering melakukan berbagai gagasan yang masih terasa asing dan tidak lazim pada zamannya. Sebagai contoh, mengenai arah kiblat, Kiai Haji Ahmad Dahlan mempelajari ilmu falak dengan sungguh-sungguh. Beliau mengetahui benar bahwa selama itu semua masjid di Yogyakarta kiblatnya mengarah tepat ke barat. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengetahui bahwa kiblat dari Pulau Jawa ke Mekah itu kira-kira 24,5 derajat ke utara. Pada waktu itu berkali-kali Kiai Haji Ahmad Dahlan melapor pada atasannya supaya arah kiblat diperbaiki, tetapi tanpa ada hasilnya. Kiai Haji Ahmad Dahlan lalu mengumpulkan santrinya dan membuat garis sak berwarna putih yang tepat menghadap kiblat di masjid sendiri.
Kejadian itu berlangsung pada tahun 1896 ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan berusia 28 tahun. Tindakan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menimbulkan kegemparan. Kanjeng Penghulu Kamaludin Ningrat marah dan tidak setuju. Pada malam hari itu juga diperintahkannya untuk membongkar masjid yang dibangun oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau tidak habis pikir terhadap sikap seperti itu. Sudah jelas arah kiblat masjid di Yogyakarta ke Mekah itu tidak tepat. Mengapa masih dipertahankan? Kiai Haji Ahmad Dahlan lalu mengambil keputusan untuk meninggalkan kota Yogyakarta. Pagi-pagi benar, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Nyai Haji Ahmad Dahlan berangkat naik ondong menuju Stasiun Tugu. Tetapi untung kakaknya Kiai Haji Ahmad Saleh berhasil menyusulnya. Kiai Saleh selalu berkata, "Turun Dahlan, kau tidak boleh pergi." Kiai Haji Ahmad Dahlan lalu menjawab, "Buat apa saya di sini lagi?" Kiai Saleh berkata lagi, "Engkau mesti pulang, surauku tak ada lagi," jawab Kiai Haji Ahmad Dahlan. "Kita mendirikan surau yang baru, sekarang pulang," kata kakaknya tegas. Demikianlah berkat pengaruh kakaknya, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengurungkan niatnya meninggalkan Yogyakarta. Di kemudian hari, pendirian Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang kiblat itu dibenarkan. Sejak itu arah kiblat lalu diperbaiki. Pada waktu itu, sebagian kerabat dan kawan-kawan Kiai Haji Ahmad Dahlan mencemaskan penghidupannya. Namun karena pendirian Kiai Haji Ahmad Dahlan itu memang benar, sehingga secara perlahan tapi pasti kabut keraguan itu sirna. Pendirian dan sikap Kiai Haji Ahmad Dahlan pada awal abad ke-20 banyak yang merupakan tindakan baru. Misalnya, bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan murid-muridnya di kelas. Beliau mengajar dengan papan tulis, murid-muridnya duduk di bangku. Para jamaah diperbolehkan bersolat dengan memakai celana panjang dan tanpa sarung. Bahkan Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah memasuki halaman dan ruangan gereja untuk berbicara dengan pastor dalam kepentingan agama. Sebagian penduduk dan ulama di Kauman pada mulanya juga terkejut dan tidak paham pada sikap dan pendirian Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bahkan terdengar suara bahwa beliau itu adalah Kiai Kristen. Mereka menganjurkan agar Kiai Haji Ahmad Dahlan dikucilkan saja. Kemudian datang ancaman, Kiai Haji Ahmad Dahlan lalu akan dianiaya dan dibunuh jika berani meneruskan cita-citanya. Tetapi Kiai Haji Ahmad Dahlan tetap teguh pada pendiriannya. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang pemimpin dengan amalan yang nyata. Beliau langsung berdakwah di tengah masyarakat dan mendatangi tabligh di berbagai pelosok. Rumah beliau digunakan sebagai tempat pengajian anak-anak muda dan kaum wanita. Kiai Haji Ahmad Dahlan belum pernah mengambil tindakan yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Beliau membawa pulang 25 orang pekerja jawatan kereta api yang belum mengetahui caranya bersolat. Para pekerja itu dijamu makan dan minum, kemudian disuruh membersihkan diri, diajari cara mengambil wudhu dan cara bersolat. Para pekerja itu langsung mendapatkan dakwah dan praktik nyata. Itu saja cerita dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.